Sehingga ini adalah bagian kita semua sebagai pemerintah dan bagaimana akan membentuk organisasi-organisasi tentang keagamaan. Kalau ini tidak akan bentuk kemudian kita memberikan dukungan, saya kira insya Allah apa yang menjadi harapan kita semua ini akan bisa tercapai, apa yang menjadi keinginan kita bersama. DMI Kabupaten Toli-Toli melaksanakan pelatihan Imam Jilid 2 se-Kabupaten Toli-Toli. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Toli-Toli melaksanakan pelatihan Imam dan Fardu Fikayah se-Kabupaten Toli-Toli Jilid 2. Panitia dalam laporannya yang disampaikan oleh Muhammad Surya Maisar SEMSI bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kepercayaan diri pada imam serta untuk memenuhi kebutuhan fardu fikayah di desa-desa utamanya dari kaum perempuan atau ibu-ibu. Bapak Bupati, hadirin para undangan dan peserta pelatihan kami hormati, perkenankan kami mewakili teman-teman panitia menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan pelatihan Imam Jilid 2 dan pelatihan Fardu Kifayah se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2024 sebagai berikut. Dasar untuk kegiatan pelatihan adalah surat keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Toli-Toli nomor 091 dari SK PAN dari PDDI dari B dari angka 8 2024 tentang panitia pelaksana narasumber dan moderator pelatihan Imam Jilid 2 lanjutan pelatihan penyelenggara jenazah atau Fardu Kifayah se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2024. Pelatihan imam dan pelatihan Fardu Kifayah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, wawasan, pengetahuan, dan kepercayaan diri para imam serta untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggara jenazah atau Fardu Kifayah di desa-desa, utamanya dari kaum perempuan atau ibu-ibu. Di tempat yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli dalam sambutannya yang diwakili oleh Haji Mubarak Samarudin LC mengharapkan para imam yang mengikuti pelatihan ini untuk menyimak materi dengan baik agar materi yang didapatkan bisa diterapkan di tingkat desa. Kemudian kami berpesan kepada para imam dan ibu-ibu yang mungkin sudah pernah mengikuti ini atau yang belum pernah, mudah-mudahan nanti pembinaannya bisa diikuti dengan baik, konsentrasi, apalagi memang materi ini dilaksanakan di jam-jam iktikaf, di jam-jam tidur. Jadi diupayakan kalau memang tidur tidak apa-apa, yang penting tetap menyimak, mendengar, tidak apa-apa tidur. Nah, diharapkan nanti pembinaan ini dari imam yang didapatkan oleh imam, kita harapkan begitu juga ibu-ibu ini bisa dilanjutkan di tingkat desa, bukan DMI lagi, saya kira begitu Pak Bupati. Bisa ada kepala desa yang hadir, bisa dibuat di tingkat desa, meskipun mereka bukan petugas, tapi ada kader-kader yang bisa dibentuk sehingga mereka juga siap di lapis kedua. Ketika yang lain sudah tidak ada, mereka ada cadangan. Bisa dilakukan di tingkat desa apa yang didapatkan hari ini, insya Allah. Sementara itu, Bupati Toli-Toli selaku Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Toli-Toli, Haji Amran Haji Yahya dalam sambutan menyampaikan banyak hal. Bupati sangat mendukung pelatihan ini karena pelatihan tersebut sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan kita semua, baik selaku imam atau kewajiban kolektif fardu fikayah yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk memperkuat keimanan dan mempersiapkan kita semua dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam agama termasuk fardu fikayah yang seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tim Liputan Kominfo Toli-Toli. Juga sebagai ketua PMI yang ada di kecamatan ini, Pak Camat. Nah, tentu kami sangat berharap Pak Camat ini untuk bersama-sama dengan KUA yang ada di setiap kecamatan. Jadi setiap pada kegiatan keagamaan ini, pemerintah selalu harus melibatkan dirinya untuk bekerja sama untuk apa saja gerakan-gerakan keagamaan yang ada di kecamatan dan desa. Kami sangat berharap untuk camat ini melibatkan
Sehingga insya Allah kalau ini akan menjadi budaya bagi kita semua, insya Allah generasi kita yang akan datang jauh lebih hebat daripada kita hari ini. Tentu kita akan berbuat dan harus selalu menjadi contoh. Kapan bukan hari ini kita sebagai pemerintah berbuat dan memberi contoh kepada anak kita, yakin ke depannya akan tidak seperti ini dan bisa lebih sulit Pak, karena orang ini lebih cepat lebih banyak pikirannya itu untuk dunianya, dia lupakanlah nanti di akhiratnya. Nah, sehingga kami ingin selalu menyampaikan di mana-mana, kalau saya punya pikiran hari ini tentu kita akan berpikir akhiratnya kita dulu kita pikir, karena ketika akhiratnya kita insya Allah dunianya kita pasti ikut. Tapi ketika kita bicara dunia terus, mungkin kita lupa kita punya akhirat. Sehingga inilah yang selalu yang seringkan pandangan-pandangan kepada masyarakat untuk berpikir seperti itu. Apa saja kita lakukan. Sehingga ini adalah bagian kita semua sebagai pemerintah dan bagaimana akan membentuk organisasi-organisasi tentang keagamaan. Kalau ini kita akan bentuk kemudian kita memberikan dukungan, saya kira insya Allah apa yang menjadi harapan kita semua ini akan bisa tercapai, apa yang menjadi keinginan kita bersama. Jujur kami sampaikan Pak, kita hari ini sebagai tokoh masyarakat dan agama, kita tidak boleh diam hari ini. Dengan begitu tantangan ke depan akan lebih sulit daripada hari ini. Kelihatan agama sudah mulai tersingkir, yang ada adalah tingkat kepentingan kehidupan dunia ini. Nah, ketika kita ini kita lepaskan ke situ kemudian kita lanjut, ini berisiko berbahaya. Dan sehingga kita semua hari ini sama-sama bertanggung jawab hari ini. Makanya saya bilang, tolong hilangkan dulu ego kita. Kita akan berpikir untuk kepentingan umum. Kalau ini yang kita lakukan, saya yakin ke depan akan kita punya generasi kita akan lebih baik daripada hari ini. Tapi jawabannya ketika kita hari ini salah langkah, ini sangat berisiko Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami sebagai pemerintah betul-betul menatap, melihat apa yang ke depan ini yang terjadi. Tentu kita akan berpikir hari ini, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, coba jaga masing-masing kita punya masjid, karena masjid itu memang tujuannya adalah memakmurkan masjid, tempat-tempat kita akan musyawarah untuk kepentingan agama kita. Inilah yang harus kita lakukan dan kita akan hidupkan. Tapi kalau pemerintah yang kita tunggu juga harus berada di sini, saya kira kita tidak cukup. Kami sebagai panitia, ketua panitia, ya inilah kami menyampaikan kepada kita untuk bagaimana memakmurkan masjid, kemudian tempatlah untuk bermusyawarah. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama tadi, dijadikan wadah masjid, tempat-tempat untuk bagaimana kita akan bisa bermusyawarah dan kita manfaatkan untuk kepentingan agama kita, bentuk kebaikan-kebaikan. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita semua. Tentu kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli selalu ingin melibatkan diri sebagai berada di agama. Kalau tidak jalan sendiri, kita sama-sama saya kira ini akan bisa ada ketertinggalan. Nah, tentu apa yang kita lakukan hari ini adalah pelatihan, karena memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Terutama memandikan jenazah ini sangat-sangat kurang Pak. Biasa kita akan mendengar, saya biasa dalam mencari ada ke desa-desa lain, karena di desa itu tidak ada orang yang biasa memandikan jenazah. Alhamdulillah hari ini DMI akan melaksanakan ini pelatihan dan insya Allah tentu kami sangat berharap kepada ibu-ibu ini, khususnya ibu-ibu yang sangat banyak ini. Saya lihat dan insya Allah. Cuma saya lihat biasa juga saya dapatkan begini. Ibu-ibu yang sudah paham ini kalau tidak ada laki-laki, dia tahu memandikan jenazah tidak ada imamnya, dia yang terlibat di situ. Bagaimana Pak Ustaz kalau begitu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak. Ini tidak. Saya biasa anggap begitu. Karena dia yang ada di situ, dia yang masuk di tempat laki-laki. Mungkin karena terpaksa. Nah, makanya kita hari ini penting Pak, penting sekali. Jadi jangan dianggap remeh ini memandikan jenazah, ini jangan. Makanya kita lihat kecil tapi mudaratnya besar. Sehingga kami juga sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tentu ini semua yang menjadi pemikiran saya.
semua kritik yang lain, tapi inilah yang hal-hal yang kecil yang perlu kita jaga. Maka pasti kita akan malu orang luar dan tidak ada yang tahu memandikan jenazah. Ya pasti kepala desa yang malu. Tentu saya juga sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli sekali lagi kami ingin mengajak kepada kita semua pada bersama-sama menjaga daerah yang sama-sama kita cintai. Dan juga tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya latihan ini. Para instruktur, saya harapkan dapat memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sehingga tujuan dari pelatihan ini dapat tercapai dengan baik. Hadirin yang sama-sama kita berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan imam dan pelatihan Pak Supaya Kabupaten Toli-Toli secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.